penuh berkah ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang kita tunaikan diterima sebagai amal soleh, dicatat oleh malaikat Allah yang di akhirat kelak insyaallah bisa membahagiakan kita. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat dan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti membuat kita semakin paham dengan agama kita dan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Sebuah pertolongan yang memang semua kita, semua orang akan mengharapkan dan menunggu-nunggu itu. Oleh karena itu, cintailah sunnah-sunnahnya. Selalulah berada di atas jalan yang telah beliau ajarkan, dan dengan cara itulah kita insya Allah bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer dalam persoalan zakat. Mukadimah dari buku ini sudah kita bahas terkait dengan harta apa saja atau jenis-jenis harta apa saja yang wajib untuk dizakatkan. Jadi intinya adalah harta yang qabilun linnama, harta yang siap untuk berkembang. Jadi bukan yang sifatnya konsumtif, tapi harta yang sifatnya produktif. Yang konsumtif tidak ada zakatnya karena memang tidak berkembang. Itu semua untuk kita pakai. Sedangkan yang produktif bertambah, dan bertambah, maka wajarlah untuk dikeluarkan zakatnya. Karena yang menambahnya pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mengeluarkan zakat itu artinya adalah mensyukuri harta yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum, secara ringkas dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan coba masuk kepada beberapa masalah yang ada di dalam buku ini. Kita mulai dari al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Apa yang dibahas? Yang pertama yang dibahas adalah terkait dengan nisab al-awraq an-naqdiyah al-mu'asirah. Ma miqdaru nisabil awraq an-naqdiyah al-mu'asirah. Berapa ukuran nisab untuk al-awraq an-naqdiyah? Al-awraq an-naqdiyah itu uang kertas. Uang kertas yang kita pakai untuk tukar menukar pada hari ini. Jadi dalam catatan sejarah, alat tukar itu memang berkembang. Yang namanya uang kertas itu persoalan baru. Dulu tidak pernah ada uang kertas. Bahkan uang kertas itu pun tidak disebut sebagai an-nuqud al-haqiqiyah. Jadi bukan sebagai uang yang hakiki, tetapi disebut dengan an-nuqud al-i'timaniyah. Uang kertas yang dinilai dengan harga tertentu. Padahal kertasnya itu tidak ada harganya. Kertas murni kertasnya
Apa beda kertas yang 100.000 dengan yang 50.000? Sama aja, ukurannya segitu juga. Kalau ditimbang beratnya juga sama. Kalau kertasnya itu dijual, tidak ada artinya. Cuma kertas itu sudah diberikan harga. Dan yang memberikan harga adalah bank. Sehingga itu bisa digunakan sebagai alat tukar. Jadi itu persoalan baru. Dulu di awal-awal alat tukar itu secara barter. Barang dengan barang. Barang siapa yang ingin emas nanti ditukar dengan sesuatu. Ada barang siapa yang ingin ikan ditukar dengan beras. Itu alat tukarnya. Jadi barter dia. Barang dengan barang. Maka ada hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sistem barter itu ada pada masa dahulu. Apa contohnya di antara yang dikatakan oleh Nabi? Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddah. Jadi emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, milhan bimilhin, garam ditukar dengan garam. Berarti sama barangnya. Kalau barangnya sama, maka nggak boleh dilebihkan. Harus yang ditukar itu juga sama. Kalau dilebihkan atau minta dilebihkan, maka riba. Faman zada awis tazada. Barang siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, fakat arba. Dia telah melakukan sesuatu yang namanya riba. Ini hadis ini gambaran dari transaksi atau akad jual beli secara barter, barang dengan barang. Tapi kata Rasul, wa in ikhtalafatil ajnas fabi'u ma syi'tum. Tapi kalau seandainya berbeda jenisnya, maka boleh berbeda ukurannya. Fabi'u ma syi'tum. 1 kilo kurma ditukar dengan 1 kilo barang lain yang dia ingin, 2 kilo barang lain yang dia inginkan, tapi bukan kurma, maka hukumnya boleh. Ada orang punya beras tapi tidak punya ikan, ada orang punya ikan tapi tak punya pula beras. Sekarang ditukarkan beras sama ikan, boleh tidak berbeda nanti timbangannya? Boleh, karena ikhtalafat al-ajnas. Jadi dulu di awal-awal itu transaksi itu dengan barter. Lalu berkembang lagi setelah itu, ada uang terbuat dari emas dan perak, dinar dan dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak. Ini yang disebut dengan an-nuqud al-hakikiyah. Ini yang benar-benar uang. Karena dihargai dan harganya itu memang sesuai dengan barangnya. Jadi kalau umpamanya 1 dinar kan dari emas tuh, memang untuk emas 1 dinar itu segitulah. Kalau 2 dinar berarti segitu pula lah. Itu yang disebut dengan an-nuqud al-hakikiyah. Perjalanan masa juga membuat keadaan transaksi menjadi berubah, maka muncul pula uang dalam bentuk yang lain, dan itu adalah uang kertas. Uang kertas itu bukan uang hakiki, tidak seperti emas. Kalau dinar itu masuk lumpur 1 dinar tadi, tetap 1 dinar enggak? Tetap. Orang mau enggak? Mau. Karena memang hakiki dia. Tetapi kalau uang kertas, robek aja sedikit bagian pinggirnya, atau hilang 1 angkanya, masih laku enggak? Umpamanya 100.000, kebetulan robek dia, hilang angka 1-nya. Tinggal nolnya aja berdarat-berdarat gitu.
Masih segitu enggak? Enggak. Berarti bukan uang hakiki, uang kertas. Itu maka disebut dalam istilahnya itu adalah an-nuqud al-i'timaniyah atau al-awraq al-i'timaniyah. Kertas dia tapi diberikan nilai secara sah. Ketika kertas itu sudah diberikan nilai secara sah, berarti dia bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Padahal mungkin kertasnya sama, cuma nilai yang tertulis di situ berbeda, dan itu adalah alat tukar yang sah. Di sini dikatakan bahwa an-nuqud al-i'timaniyah itu muncul fil qarnis sabi' asyar al-miladi. Mulainya adalah pada abad ke-17 Hijriah. Itu mulai munculnya uang kertas tadi itu. Berarti sebelum abad itu orang tidak memakai uang kertas. Bolehkah dipakai? Boleh, karena sah oleh negara. Maka ada ide sekarang ini, negara Islam seharusnya harus mengembalikan kepada uang dinar. Karena ketika dikembalikan kepada uang dinar, maka membuat nilai angka uang yang kita memiliki harga yang tetap, nggak bisa dipermainkan. Tapi ketika uang kertas yang hanya diberikan nilai secara sah, itu oleh para spekulan, itu mereka bisa bertindak dalam bentuk spekulasi. Ketika mereka bersepakat untuk menurunkan harga rupiah, turunlah harga rupiah itu. Sehingga yang 100.000 dulu berbeda dengan yang 100.000 hari ini. Dulu punya uang 100.000 itu sudah banyak sekali. Hari ini 100.000 sedikit sekali. Dulu sesuatu yang sangat berharga, 5.000 dulu sangat berharga. Saya ingat itu waktu di pondok pesantren dulu. Di pondok pesantren itu 87 sampai 94. Itu seminggu itu belanjanya dikasih orang tua cuma 3.500. Seminggu. Harus cukup. Kini apa arti 3.500? Lontong tidak dapat sebiyong dah kan? Dulu cukup untuk seminggu atau dicukup-cukupkan. Begitulah kalau uang kertas. Padahal angka yang tertulis di sini apa yang sudah kita saksikan. Baik. Tetapi walaupun demikian, walaupun sudah berubah menjadi al-awraq an-naqdiyah al-mu'asirah, tetap perlu didudukkan kedudukannya. Apakah dan berapakah ketentuan nisabnya? Nisab itu kan biasanya standarnya adalah emas atau perak. Berdasarkan kepada hadis yang datang dari Rasulullah SAW, itu dikatakan fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai' yani fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Itu untuk dinar. Apabila kamu memiliki itu untuk dirham. Apabila kamu memiliki 200 dirham, wahala 'alaihal haul, dan sampai haulnya, fa fiha khamsatu darahim, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Kamu belum kewajiban apapun untuk emas. Nggak ada kewajiban zakat apapun untuk emas hatta yakuna laka 20 dinar, sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinar, kalau kamu sudah memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan sampai pula haulnya, fa fiha nisfu dinar, maka kewajibannya kamu mengeluarkan nisfu dinar, setengah dinar. Jadi kalau 20 dinar zakatnya
setengah dinar, 1/40, rubu'ul usyur. Itu berdasarkan kepada hadis. Maka uang kertas yuqalu nisabul awraqin naqdiyah kan nisabiz zahabi wal fiddah. Untuk uang kertas itu nisabnya adalah kan nisabiz zahabi wal fiddah, sama seperti nisab emas dan perak. Pertanyaannya adalah, kan emas dan perak itu harganya tidak sama. Mana yang lebih tinggi, harga emas atau perak? Emas. Sekarang uang yang kita punya itu kita ukur pakai emas kah atau pakai perak? Nah, ini yang dibahas. Jadi rupanya ada pandangan para ulama dalam persoalan ini, apakah yang akan kita ukur untuk mengeluarkan uang kita itu emas kah, az-zahab kah, atau al-fiddah, atau perak. Di situ ada tiga pandangan para ulama. Al-qaulul awal, yang pertama mengatakan tuqawwam bil ahadzi lil masakin wa huwal aqal. Yang akan menjadi ukuran, ini kata sebahagian di antara para ulama, tuqawwam, itu diukur nanti uang kita itu dengan al-ahadzi lil masakin, dengan yang lebih memungkinkan bersegera orang miskin itu mendapatkan bagiannya, wa huwal aqal. Sekarang uang kita kalau kita ukur dengan harga dirham, dia sudah sampai haul. Tapi baru seharga 200 dirham. Belum sampai seharga emas 85 gram. Jadi kalau emas 85 gram, kalau perak 200 gram. Sekarang untuk ukuran fiddah, untuk ukuran perak udah sampai pula haul. Berkewajibankah kita mengeluarkan zakatnya atau tidak? Ukuran emas belum sampai, tapi ukuran perak sudah sampai. Oleh kelompok yang pertama di antara ulama fikih mengatakan al-ahadzu lil masakin. Karena harta yang ada pada kita itu ada bagian fakir miskin, maka yang lebih bersegera untuk sampai kepada fakir miskin itulah yang dijadikan standar. Sekarang sudah sampai dia seukuran perak, tapi belum sampai pada emas. Kalau ditunggu emas, berarti belum sampai jatah miskin ini kepada si miskinnya. Oleh karena itu katanya yang dipakai mana yang lebih bersegera untuk sampainya jatah miskin itu kepada si miskin. Berarti menurut yang pertama adalah perak. Berapa 200 gram perak itu berapa? Saya nggak pernah tahu pula. Kalau 200 gram 2 juta. Kalau emas 85 gram kan jauh bedanya kan? Sekarang harga emas kalau 85 gram umpamanya anggap sekitar bisa 60 juta atau 70 juta. Kalau untuk harga perak 200 gram berapa tadi? 2 juta. Berarti oleh kelompok pertama ini kalau seandainya dia punya uang 2 juta sampai pula haulnya, berarti wajib, karena sudah seukuran harga perak 200 gram. Tapi ini sebagian kecil. Ada yang pendapat yang lain yang mengatakan annaha tuqawwamu bil a'la minhuma. Uang kertas itu harus diukur nanti dengan al-a'la minhuma, mana yang lebih tinggi di antara keduanya. Antara emas sama perak yang lebih tinggi adalah emas. Berarti yang kedua dia mengatakan yang jadi standar nanti adalah emas. Sedangkan yang ketiga, dan ini yang diperkuat oleh penulis buku ini adalah diantaranya pendapat dalam mazhab Imam Hambali, Hanabilah. Dia mengatakan annaha tuqawwamu birra'iji minaz zahabi wal fiddah. Yang akan menjadi standar
ukuran untuk nisab emas, untuk nisab uang kertas yang kita punya itu adalah ar-raij. Ar-raij itu mana yang lebih banyak beredar dan diminati oleh orang. Yang dalam hal ini sesungguhnya juga adalah emas. Maka antara pendapat kedua sama yang ketiga ini sebenarnya mirip ini. Kalau dikatakan yang tertinggi di antara keduanya, pernah enggak satu saat dulu perak lebih mahal daripada emas? Enggak pernah ya? Berarti selalu saja yang lebih tinggi adalah emas. Dan kita lihat memang dalam fakta emas pasti lebih tinggi daripada perak kan? Karena ukurannya itu kan emas, perak, perunggu. Kalau ada orang lomba lari, tidak mungkin juara 1 perak, juara 2 emas. Tidak mungkin kan? Pasti juara satunya emas, juara 2 itu saja sudah menandakan bahwa emas lebih tinggi. Jadi yang kedua hampir sama sebenarnya dengan pandangan yang ketiga. Karena yang ketiga mengatakan itu tuqawwam birra'ij, diukur nanti dengan mana yang lebih banyak beredar, mana yang lebih diminati, mana yang lebih disukai oleh orang. Yang dalam hal ini juga adalah emas. Jadi dengan demikian dan itu yang diperkuat, yang lebih rajih menurut penulis buku ini. Oleh karena itu, kalau seandainya kita sudah memiliki uang al-awraq an-naqdiyah, uang kertas sejumlah 85 gram emas dan sampai pula haulnya, maka berarti ada kewajiban untuk membayar zakat. Umpamanya di rekening, ada orang punya rekening lalu isi rekeningnya itu di atas nisab dan sampai haulnya sudah, maka uang itu berarti dia harus mengeluarkannya. Ada nanti masalah-masalah yang lain muncul ketika dia mendapatkan uang yang lain. Umpamanya dia mendapatkan bonus atau mendapatkan hasil dari sesuatu, apakah uang yang baru dia dapatkan ini digabungkan kepada uang yang ada, atau uang yang baru ini nanti perlu dimulai lagi haulnya? Jadi sudah ada uang, lalu dia mendapatkan uang yang lain. Apakah itu dihitung sebagai haul yang baru atau digabungkan kepada uang yang tadi sudah ada dan itu sejumlah nisab? Kalau seandainya uang yang baru ini dalam bentuk perdagangan, berarti itu khusus dihitung dalam perdagangannya. Karena perdagangan itu kapan dia mulai, berapa modalnya. Kalau seandainya nanti sudah sampai haul dan sampai nisab, berarti dia berkewajiban menghitung zakatnya dari perdagangannya. Sekarang uang di luar itu, umpamanya dia mendapatkan warisan, uang sudah ada 100 jutanya, seminggu lagi dapat sampai haulnya. Kemudian orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan itu umpamanya jatah dia dapat 20 juta. Sekarang 20 juta ini digabungkan enggak kepada yang 100 juta yang sudah ada di rekening yang akan dikeluarkan zakatnya? Jawabannya iya. Karena itu sudah menjadi milik dia dan sekarang dia akan mengeluarkan zakat dalam bentuk al-awraq an-naqdiyah, dalam bentuk uang kertas. Maka dihitunglah semua uang yang menjadi milik dia pada hari itu untuk kemudian dia keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berarti 2.500.000. Kalau 1 miliar 25 juta. Kan sedikit itu ya. 1 miliar cuma yang dikeluarkan 25 juta. 2,5%. Sangat sedikit. Maka ketentuan Allah dalam kehidupan kita sebenarnya benar-benar ringan, tidak ada satupun yang berat. Semua tuntutan Allah dalam kehidupan kita tidak ada yang berat.
sholat umpamanya. Kita punya waktu 24 jam sehari semalam. Dari 24 jam ini hanya 5 kali waktu sholat yang wajib. Seandainya satu sholat itu 10 menit kali 5, cuma 50 dari 24 jam. Beratkah itu? Enggak. Kita punya 12 bulan dalam satu tahun. Puasa yang wajib itu hanya Ramadan. Hanya sebulan. Dari 12 bulan, hanya sebulan yang diwajibkan. Sangat ringan. Tapi pun, meskipun demikian, tetap saja ada orang yang berkeberatan untuk melakukan dan mengerjakannya. Ada orang yang berat kali untuk mengerjakan puasa, ada orang yang begitu berat kali untuk mengerjakan sholat, ada orang yang begitu berat untuk mengeluarkan zakat, padahal yang tersisa sangatlah banyak. Yang dikeluarkan hanya 2,5%. Nah, jadi ini untuk masalah yang pertama. Oleh karena itu yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah ukurannya dikembalikan nanti kepada emas, harga emas, karena itu yang lebih tinggi dan itu yang lebih banyak diminati oleh banyak orang. Sedangkan pendapat pertama itu hanya sekedar untuk menjaga kehati-hatian orang yang memiliki harta, sehingga ia lebih cenderung untuk mengatakan bahwa yang menjadi standar adalah meskipun lebih sedikit, tapi itu yang lebih cepat untuk menyampaikan bagian orang fakir miskin itu kepada mereka. Cuma itu tidak diyakini oleh jumhur ulama, yang lebih banyak mengembalikannya kepada emas. Ini untuk persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah, itu adalah zakatur ratib. Zakat gaji. Bagaimana ketentuan zakat gaji? Ada enggak ketentuan zakat gaji? Apakah orang yang menerima gaji wajib mengeluarkan zakat? Gaji sekarang rata-rata dalam bentuk uang. Kalau tadi kita bicara al-awraq an-naqdiyah, uang kertas, sekarang gaji juga dalam bentuk uang kertas. Saya sampaikan apa yang ada dalam buku ini, bukan apa yang ada pada perda-perda yang ada. Karena kalau nggak salah ada peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh entah bupati atau wali kota terkait dengan zakat gaji. Dan itu dipungut sebelum mereka menerima gaji itu sendiri, dipotong lebih awal. Saya tidak bicara itu. Kalau seandainya sudah ada perda seperti itu, ya barangkali karena sudah ditetapkan, apalagi sudah dipotong dulu sebelum, jadi tidak apa melak lagi kan. Nyala kena potong dulu. Kalau mau dibayar dulu deh, bekok bayu munyinya. Mungkin banyak yang tidak bayu kan. Tapi kalau dipotong duluan, jadi tidak apa melak lagi kan. Ikhlaskan. Tapi saya ingin baca dalam perspektif yang lain yang disampaikan oleh penulis buku ini. Dikatakan bahwa ar-ratibul an yu'addu minal awraq an-naqdiyah. Gaji sekarang ini rata-rata itu adalah dari uang kertas. Wal awraq an-naqdiyah bayanna anna zakatal wajiba fiha hiya zakatun nuqud. Bahwa kewajiban pada zakat harta, zakat uang kertas itu kewajibannya sama seperti zakat yang tadi apa tadi? Emas. Kan dikembalikan kepada emas. Cuma bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara menentukan zakat gaji? Apakah memang ada, dan seberapa ukuran gaji yang memang akan dihitung sebagai zakat? Kalau dilihat di sini, tidak ada istilah zakat gaji dalam artian setiap menerima gaji bulanan lalu dibayar. Tidak ada istilah membayar zakat
untuk gaji bulanan, lalu dibayar pula setiap menerima gaji. Karena ada yang menganalogikannya kepada pertanian. Kalau pertanian kan berikan zakatnya pada saat panen. Gaji itu sebenarnya itu panen, itu saat panen. Jadi orang yang pergi ke kantor pagi-pagi itu samalah dengan orang petani yang pergi ke sawahnya, pergi memupuk, pergi menyiram. Yang ke kantor juga seolah-olah seperti itu. Nanti setiap bulan dia mendapat gaji. Itu logika dan analogi oleh yang mengatakan bahwa harus ada zakat gaji. Apalagi kalau gajinya besar. Tapi seperti yang dikatakan di sini, tidak seperti itu. Mata ma malaka syakhsun nisaban fayabda'u haulahu min hini milkihi lin nisab. Jadi kalau seandainya ada orang punya gaji dan seandainya gaji yang diterima itu sudah sampai nisabnya, maka pada saat sampai nisabnya itu pada saat sampai nisabnya itu, disitulah dia baru memulai hitung haul. Umpama dia punya gaji 40 juta. Ada orang punya gaji 40 juta. Dia diterima umpamanya di bulan Muharram. Karena kalau hitungan nisab itu kita pakai haul, kita dipakai bulan Hijriyah. Karena memang itu aturan agama, bukan Januari Februarinya, tapi Muharram Safar. Sekarang dia menerima gaji di bulan Muharram 40 juta. 40 juta belum sampai nisab. Berarti dia belum mulai menghitung haul. Sebab nisab belum sampai. Di bulan Safar dia dapat lagi gaji 40 juta. Seandainya dari 40 juta pertama yang tersisa adalah 30 juta, 10 juta dia sudah pakai, tinggal 30 juta. Sekarang dapat dia gaji baru 40 juta. Tambah 30 berarti 70. 70 itu sudah sampai nisab belum? Sudah. Karena 70 sudah sampai nisab, berarti mulai bulan itu dia menghitung haul. Karena dia memiliki uang sampai nisab. Nanti di bulan Rabiul Awal dia dapat lagi gaji 40 juta. Dari yang 70 ini dia sudah pakai berapa sisanya? Tambah lagi 40 juta. Anggap umpamanya dari 70 tinggal 50, karena 20 sudah dipakai untuk kebutuhan hariannya. Sekarang tambah 40, sudah 90. Terus Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, 40. Nanti Safar berikutnya, berarti sudah 1 tahun. Dia harus hitung uang yang ada, berapa kira-kira yang ada ketika itu. Karena Safar dulu sudah sampai haulnya, berarti bulan Safar sekarang 1 tahun berikutnya dia harus menghitung uang yang ada, lalu kemudian untuk dia keluarkan 2,5%. Berarti sama dengan hitungan ketika kita memiliki uang yang biasa selain daripada gaji. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Insya Allah nanti kita sambung setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Jadi begitulah gambaran dari zakat gaji. Yang tadi diperkirakan umpamanya dia punya gaji 40 juta atau di bawah itu atau lebih dari itu. Maka kapan uang yang dia terima itu sampai nisabnya, ketika itulah dia memulai untuk menghitung haul. Kalau yang dicontohkan di sini pakai rial dia buat contohnya, karena yang nulis memang orang yang pakai rial. Tentu rial yang dia buat. Dia perkirakan nisab dengan ukuran rial itu kira-kira 5.100 rial. Jadi dicontohkannya, seandainya ada orang di bulan Muharram mendapat gaji 5.000, berarti belum sampai nisab. Karena nisabnya 5.100. Berarti di bulan itu belum dia memulai untuk menghitung nisabnya. Tapi pada bulan kedua dia dapat lagi 5.000, digabung 5.000 ini nanti dengan sisa yang masih ada pada
Seandainya tidak ada yang terpakai, berarti utuh 5.000. Berarti jadi 10.000. Maka berarti di bulan Safar dia mulai untuk menghitung haulnya. Nah, kita pindahkan contohnya ke rupiah. Ada yang dibahas, yang disampaikan oleh penulis buku ini, seandainya di pertengahan jalan nisab itu berkurang karena uang dipakai untuk keperluan yang memang dia tidak bisa untuk hindarkan. Umpama Muharram, Safar, Rabiul Awal kan sudah banyak terkumpul itu. Sudah melebihi nisabnya. Tapi ternyata di bulan itu uang habis terpakai sehingga jumlah yang ada di luar nisab. Katakanlah umpamanya yang tadi itu 70 juta, sekarang karena ada sesuatu yang dia pakai, entah karena ada keluarga yang sakit atau ada keperluan yang lain, uang itu tinggal umpamanya 30 juta. 30 juta kan tidak sampai nisab. Berarti terputus haulnya ketika itu. Karena ketika itu dia tidak punya sejumlah nisab. Bulan berikutnya ketika mendapatkan lagi, berarti dia menghitung kembali haul yang begitu yang diberikan penjelasan oleh beliau. Ada lagi yang disampaikan di sini, seharusnya tadi kan dia mengeluarkan di bulan Safar. Karena dulu haulnya diawali pada bulan Safar. Boleh tidak dia untuk menyegerakan mengeluarkannya di bulan Ramadan? Karena diperkirakan atau dilihat secara fakta memang kebutuhan orang di bulan Ramadan lebih tinggi. Sehingga dikeluarkan lebih segera. Maka itu kata beliau istilahnya adalah ta'jiluz zakah. Dan dikatakan jawaz wasahih, yang sahih adalah jawazu ta'jiliz zakah. Boleh untuk menyegerakan mengeluarkan zakat. Jadi apa yang ada pada bulan itu, maka dia coba hitung, kemudian untuk dia keluarkan. Jadi kalau menyegerakan mengeluarkan zakat, berarti menyegerakan mengerjakan kewajiban. Yang tidak boleh itu adalah menunda kewajiban zakat. Sampai dibahas pula oleh para ulama, seandainya ada yang menunda-nunda mengeluarkan zakat, lalu uang itu hilang, ditunda-tunda, ada tidak jadi di kalun, ada tiba-tiba hilang piti, berkewajibankah dia untuk menggantinya atau tidak? Itu dibahas oleh para ulama. Oleh jumhur ulama berkewajiban, dia harus mengganti uang yang tadi itu. Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa dia tidak berkewajiban untuk mengganti uang yang hilang itu, tapi jumhur mengatakan harus, karena ia telah melalaikan untuk memberikan hak orang yang memang harus segera untuk dibayarkan. Jadi ikhwati fillah, begitu sekedar menggambarkan bagaimana kedudukan persoalan dalam masalah zakatur ratib, zakat gaji. Jadi kalau gajinya 5 juta, bilo kan sampai nisab. Seminggu udah dapat gaji itu lah hilang 5 juta. Boleh zaman gini kan. Tadi kita contohkan 50 juta atau 40 juta, karena memang ada orang seperti itu, bahkan ada yang lebih. Ada orang yang gajinya 100 juta, ada yang berapa juta. Oke, kalau yang banyak berarti ikut apa yang diatur oleh agama. Tapi yang punya gaji kecil-kecil nih, sekarang golongan 3 aja, itu paling tinggi gajinya 3 juta sekian, 3.500.000 gaji pokoknya. Walaupun ada nanti tambahan-tambahan yang lain, oke, mungkin sampai 8 juta. Kapan akan sampai haulnya ini sehingga dihitung nanti, kapan akan sampai nisabnya sehingga dihitung dalam bentuk haul. Jadi tidak mesti yang 10 juta ini langsung dikalikan 12. Karena itu logika yang dipakai oleh yang mengatakan bahwa zakat gaji harus dibayar. Dia kan sebulan dapat 10 juta. 10 juta kali 12. 100 berarti sampai
Sampai nisab. Nah, kalau sampai nisab dalam hitungan 1 tahun, berarti wajib. Nya bulan 2 boleh. So baru sampai 120 orang tak mana-mana. Angko 120 orang. Biti tidak nawar. Ada hitung sebagai kewajiban zakat. Situ masalahnya. Tapi yang disampaikan oleh penulis buku ini, ketika dia sudah punya gaji bulan pertama saja, kalau belum sampai nisabnya, belum dihitung sebagai haul. Tapi bulan kedua sehingga dapat lagi, dan ketika memang uangnya sampai sejumlah nisab, maka dia mulai untuk menghitung haul. Ada satu catatan penting yang dikatakan di sini. As-si'rul mu'tabar fi adh-dhahabi huwa si'rus sabikah wa laysa si'rul huli. Yang menjadi patokan dari harga emas itu adalah harga emas batangan, bukan harga emas perhiasan. Berarti berbeda harganya ya, antara perhiasan dengan batangan. Berapa harga emas batangan itu yang jadi patokan. Itu yang dikatakan di sini. Jadi as-si'rul mu'tabar, harga yang mu'tabar, yang bisa dijadikan patokan itu adalah harga emas batangan, walaysa si'r al-huli, bukan dari harga, umpamanya berapa harga cincin emas, berapa harga anting dan lain sebagainya, bukan harga itu, tapi harga emas batangan. Itu yang untuk dijadikan patokan nanti dalam menghitung uang yang kita miliki. Seandainya sampai seharga 85 gram, maka dan sampai pula haulnya, maka berkewajibanlah dia untuk mengeluarkan zakatnya, karena orang memiliki harta segitu dalam 1 tahun, maka sudah dianggap cukup dan berkelebihan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada yang yang mana? Dikali 12, berarti kan 72 juta. Waktu itu sudah sampai nisab kalau memang ada uangnya. Tapi oleh bendahara dipotong langsung, benar. Walaupun tak kita, apa zakat sama itu apa? Niatkan aja sedekah. Niatkan aja sedekah. Karena sedekah kan ada anjuran lain selain daripada zakat kan. Zakat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi infak dan sedekah itu sukarela. Kewajiban zakat baru ada ketika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Tapaso. Tapaso rela. Memang tapaso rela apa aja. Tapaso rela. Ikhlaskan aja lah. Nyendak lo banyak rumah kan. Cuma bukan persoalan banyaknya. Mewajibkan sesuatu, taklif kan, mewajibkan sesuatu yang jangan-jangan Allah tidak mewajibkan. Situ masalah sebenarnya. Oleh karena itu lebih baik berhati-hati dalam mewajibkan sesuatu. Karena kita khawatir kita bebankan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sukarela, insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. $97. Iya. Walaupun tidak bertambah. Karena apa yang dia miliki sampai nisab dan sampai haul. Abi itu lah. Abi di jalan Allah tidak ada masalah. Itu kan menghabiskan di jalan Allah. Jangankan itu, rugi pun dia dalam perdagangannya, tapi masih di atas nisab. Nyugi. Umpamanya ada modalnya 27 juta. Dibeli bank segala macam, lalu berjualan lainnya 27 juta cakap. Setahun berikutnya dia hitung-hitung tinggi 190 juta lah. Rugi 10 juta. Wajib nak zakat. Jadi yang dia miliki sampai haul dan sampai
Sampai nisab. Karena ada ketentuan di mana kalau sampai uang segitu harus dikeluarkan. Dia punya 100 gram emas. Wajib kan 85-nya. Adik kolon kok 2,5 gram, 397,5 oleh. Tahun depan 100-nya keluarkan enggak? Apakah zakat emas itu hanya sekali seumur hidup? Nah. Jadi sampai haul dan sampai nisab. Tapi dia habis di jalan Allah, itu semua akan menjadi pahala dan kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan, dan yang benar dari yang disampaikan itu semata-mata karena bimbingan Allah. Tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu karena kelemahan ilmu, dan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.